Oke teman-teman, kita bahas ya mengenai kenapa kok timnas Indonesia gagal menjadi juara SEA Games 2025 setelah kemarin dikalahkan oleh timnas Thailand dengan skor 3-2 di partai final. Kita diskusi sehat aja, jangan saling hujat, jangan pakai kata-kata kasar sehingga ya kita bisa berpikir secara rasional. Jadi ada beberapa faktor yang menurut saya menyebabkan timnas Indonesia itu gagal mempertahankan gelar juara SEA Games tahun 2025 untuk keempat kalinya secara beruntun. Salah satunya adalah dari faktor persiapan yang dijalani oleh Rifan Nurmulki, kemudian juga Boy Ernest Arabi, Jason Nathaniel Gilanta, dan kawan-kawan menjelang mereka bertanding di SEA Games 2025. Kita sama-sama tahu bahwa Rifan Nurmulki dan kawan-kawan itu kan menjalani TC atau pemusatan latihan di Cina, dan mereka itu kan ya kurang lebih sebulan lah ya berada di Cina. Tapi ternyata kalau dari video yang diposting atau di-upload di channel YouTube Rifan, teman-teman bisa untuk mendengarkan bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh salah satu oppositor terbaik di Indonesia itu. Jadi menurut Rifan, selama para pemain timnas Indonesia itu menjalani TC atau pemusatan latihan di Cina, mereka itu seolah hanya menjalani fun game atau hanya menjalani sparring aja. Memang para pemain timnas itu sempat menjalani pertandingan 6 lawan 6, tapi juga ada fun game yang melibatkan 9 lawan 9 pemain ketika timnas Indonesia itu sedang TC di sana. Bahkan ini ada istilah yang cukup lucu yang disampaikan oleh Rifan selama timnas Indonesia itu menjalani TC atau pemusatan latihan di Cina. Menurut Rifan, sparring partner yang dijalani oleh timnas Indonesia itu adalah QQ, artinya 9 lawan 9 di tengah lapangan. Belum lagi kalau kita bicara mengenai kualitas pemain yang dihadapi oleh para pemain timnas Indonesia selama mereka TC di Cina, karena apa? Menurut Rifan Nurmulki, ternyata kemampuan dari para pemain yang dihadapi oleh timnas Indonesia selama di Cina itu kemampuannya itu masih di bawah. Bahkan Rifan itu menyebut seolah TC yang dijalani oleh para pemain timnas Indonesia itu hanya pindah latihan dari Indonesia ke Cina, dan para pemain itu seperti sedang menjalani liburan ke Cina. Nah, hal itulah yang menjadi salah satu faktor kenapa timnas Indonesia akhirnya kemampuannya ya tidak bisa improve dengan maksimal. Padahal kalau mereka menghadapi lawan yang lebih kuat, itu kan mereka bisa untuk meningkatkan level permainan mereka, bisa step up, karena mereka bisa untuk memecahkan solusi ketika menghadapi situasi yang buntu, ketika mereka menghadapi lawan-lawan yang berat. Nah, faktor kedua kenapa timnas Indonesia itu kemarin gagal menjadi juara SEA Games 2025 setelah dikalahkan Thailand adalah, ini menurut saya, kita diskusi sehat aja, faktor keduanya itu adalah kedalaman skuad di timnas Indonesia itu kan memang tidak terlalu maksimal untuk bertanding di SEA Games 2025 ini. Kita ketahui bahwa timnas Indonesia itu kan kehilangan dua bintangnya, yang pertama Farhan Halim, yang kedua adalah Doni Haryono. Kalau kita bicara tentang Farhan Halim dan Doni Haryono, ini memang case-nya berbeda karena Doni Haryono itu sedang menjalani recovery atau penyembuhan untuk cedera bahu. Tapi untuk Farhan Halim itu kan dirinya itu fit 100%, sedang sehat, bahkan dirinya itu bermain di Liga Jepang. Konon katanya Farhan Halim itu sebenarnya sudah siap untuk membela timnas Indonesia di SEA Games 2025, tapi ternyata pelatih timnas Indonesia, Jeff Jiangzi, dan juga PPVSI itu memutuskan untuk mencoret Farhan Halim dari skuad untuk bertanding di SEA Games 2025 ini. Nah, kehilangan Farhan Halim dan juga Doni Haryono ya memang merupakan kerugian yang sangat besar, merupakan pukulan yang sangat telak bagi timnas Indonesia, karena kita ketahui bahwa kemampuan dua pemain itu kan memang di atas rata-rata, dan mungkin belum ada penggantinya lah ya sampai saat ini. Belum lagi kalau kita bicara tentang kedalaman skuad lain, ketika ada beberapa pemain yang mungkin, ini boleh setuju, boleh enggak lah ya, ada beberapa pemain yang sebenarnya layak untuk menghuni timnas, tapi ternyata tidak dimasukkan ke dalam roster atau ke dalam line up untuk bertanding di SEA Games 2025. Kita ambil contoh Malizi yang sebenarnya sempat masuk ke dalam white roster atau roster sementara untuk SEA Games, tapi ternyata Malizi itu dicoret dan tidak bisa bertanding di SEA Games 2025. Padahal kita ketahui bahwa Malizi ini kan merupakan salah satu middle blocker terbaik di Indonesia. Pengalamannya sangat panjang, kemudian juga kemampuannya masih oke. Usianya itu juga belum tua-tua banget, sehingga ya mungkin sangat wajar kalau Malizi itu masuk ke dalam skuad timnas Indonesia.
Belum lagi kalau kita bicara tentang setter, memang setter di Indonesia itu kan sebelumnya kan yang inti itu adalah Dio Yulfikri, tapi ternyata Dio itu kan mengalami cedera sehingga harus menjalani recovery, sehingga kita bertumbuh kepada Jason Nathaniel Kilanta dan juga Alvin Daniel. Padahal ada setter yang oke banget, yang senior, pengalamannya juga tidak perlu diragukan, kemampuannya atau skillnya itu juga tidak perlu diperdebatkan, yaitu Nizar Zulfikar. Tapi ternyata Nizar Zulfikar itu kan tidak dimasukkan atau tidak diikutkan ke dalam skuad timnas Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2025. Mungkin itu adalah bagian dari regenerasi yang dilakukan atau diterapkan oleh PBVSI, sehingga ya nantinya muncul pemain-pemain muda untuk dijadikan tulang punggung atau dijadikan fondasi untuk timnas Indonesia di masa depan. Tapi pertanyaannya, kalau itu adalah bagian dari regenerasi, ada kok pemain yang di timnas Indonesia ini di SEA Games 2025 itu justru tidak mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak. Misalnya kayak Christo tuh. Christo itu kan sangat jarang untuk mendapatkan kesempatan bermain di tengah lapangan. Kemudian juga Agil Angga itu juga di bawah, tapi ternyata dirinya itu tidak mendapatkan kesempatan bermain yang sangat banyak di SEA Games 2025. Padahal mungkin kemampuan Agil Angga, kita bicara khusus Agil Angga ya, mungkin bisa menjadi salah satu alternatif bagi timnas Indonesia ketika menghadapi kebuntuan, termasuk ketika kemarin timnas Indonesia itu dikalahkan oleh timnas Thailand. Belum lagi kalau kita bicara tentang situasi internal di timnas Indonesia, ya sama-sama kita ketahui sempat ada quote and quote dalam tanda kutip masalah antara Rifan Nurmulki dengan pelatih timnas Indonesia Jeff Jiangji, dan bibit-bibit itu sebenarnya kan sudah terlihat di FIC Nation Cup, kemudian di CV League. Bahkan Rifan itu kan videonya sempat viral ketika dirinya itu mengkritik pelatih timnas Indonesia Jeff Jiangji. Tapi ya itu adalah status quo atau situasi yang tidak berubah, sehingga ya ini merupakan keputusan dari PBVSI dan juga pelatih timnas Indonesia untuk memasukkan siapa saja pemain yang menghuni skuad di SEA Games 2025. Nah, faktor ketiga atau faktor terakhir kenapa kok timnas Indonesia itu gagal menjadi juara SEA Games 2025 ini mungkin dari segi faktor pelatih dari Jeff Jiangji. Karena apa? Dari segi track record atau rekam jejak, ya kita sama-sama tahu Jeff Jiangji pernah membantu timnas Indonesia menjadi juara SEA Games. Tapi kemarin kita bisa melihat bahwa Jeff Jiangji itu strateginya quote and quote itu mentok di partai final ketika menghadapi timnas Thailand. Mungkin teman-teman melihat ada beberapa pemain yang tidak on fire di pertandingan kemarin saat menghadapi timnas Thailand, tapi ternyata rotasi yang dilakukan oleh Jeff Jiangji itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan ada banyak volley-mania yang mengkritik Jeff Jiangji, kenapa kok tidak menarik pemain yang sedang flop atau yang sedang tidak menunjukkan kemampuan yang maksimal di tengah lapangan untuk digantikan dengan pemain lain, dengan tujuan agar tren negatif timnas Indonesia di tengah lapangan itu tidak berlanjut, sehingga ada warna baru, ada nuansa baru yang lebih positif di timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Thailand. Atau jangan-jangan kemampuan Jeff Jiangji ini sudah mentok di sini aja, sehingga PBVSI itu perlu untuk mencari pelatih yang lebih fresh, yang kemampuannya itu lebih relevan dengan voli saat ini untuk menjadi pelatih timnas Indonesia di masa depan. Ya kita tidak tahu, karena semua keputusan itu kan berada sepenuhnya di ranah PBVSI selaku federasi voli yang ada di Indonesia. Tapi kalau teman-teman melihat bagaimana kemarin timnas Indonesia itu bertanding di SEA Games, memang ada beberapa momen yang sebenarnya kita cukup deg-degan tuh. Tidak hanya di partai final loh, tapi ketika menghadapi Vietnam di semifinal, kita kan sempat kalah 2 set langsung di 2 set awal. Untung saja saat itu Rifan Nurmulki dan kawan-kawan itu bisa melakukan remontada atau bisa membalikkan keadaan atau comeback sehingga menang 3-2 dan lolos ke final. Nah, dari situ mungkin sudah menjadi warning, sudah menjadi lampu kuning bagi timnas Indonesia, khususnya bagi pelatih Jeff Jiangji untuk meramu strategi. Dan ternyata ya teman-teman bisa melihat bagaimana strategi yang diterapkan oleh Jeff Jiangji di pertandingan final ketika menghadapi timnas Thailand. Sekali lagi mungkin bisa mentok, atau mungkin ya memang kemampuan Jeff Jiangji itu susah untuk diimprove lagi, dan mungkin PBVSI itu perlu untuk mencari pelatih yang lebih relevan dengan voli saat ini dengan perkembangan zaman di masa depan. Ya, apapun itu,
Mungkin teman-teman punya opini lain kenapa timnas Indonesia gagal menjadi juara SEA Games 2025, silakan tulis di kolom komentar. Pokoknya intinya kita diskusi sehat aja dengan tujuannya itu adalah biar bagaimana voli Indonesia semakin baik dan juga bagaimana timnas Indonesia itu bisa semakin berprestasi di masa depan. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai 3 penyebab timnas Indonesia gagal menjadi juara SEA Games 2025 yang sudah saya jabarkan tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas Indonesia itu berprestasi atau mendapatkan hasil terbaik di masa depan. Oke, terima kasih teman-teman semua.